Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin, biasa dipanggil Pak Erwin. Saya bertugas di SDN Ujung Menteng 07 Pagi dan saya mengajar di kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Hari ini materi yang akan disajikan yaitu yang pertama tentang sumber daya alam dan yang kedua tentang kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum Pak, Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Mudah-mudahan kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada yang sakit dan tidak ada yang sedang terjangkit penyakit virus corona ini. Anak-anak, marilah sama-sama kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Hari ini kalau Bapak perhatikan yang hadir dan yang ikut Zoom meeting pada hari ini lumayan banyak dibanding minggu kemarin. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan minggu depan lagi yang ikut Zoom meeting semakin banyak. Anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas atau belajar tentang materi yang pertama yaitu tentang sumber daya alam dan yang kedua kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, perlu diketahui bahwa hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 3. Materinya adalah pelestarian sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita masuk pembelajarannya, Pak Guru akan membacakan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah, silakan Pak Ranggi, next. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman ekonomi di provinsi setempat sebagai identitas bangsa. Nah, sebelum Pak Guru masuk ke pembelajaran hari ini, Pak Guru akan mereview kembali pembelajaran yang kita pelajari kemarin. Nah, kebetulan Pak Guru telah mengambil video kalian, yang mana video ini menurut Pak Guru adalah video yang paling bagus ya. Jadi sekarang kita lihat dulu video hasil dari temanmu ya. Sekarang coba sama-sama kita lihat dulu sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Fidatus Syifa, biasa dipanggil Naysila. Saya bersekolah di SD Negeri Menteng Negeri Cipadi. Saya duduk di kelas 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas tema 4 subtema 3 pembelajaran 2 tentang sumber daya alam. Hari ini saya akan menanam pohon jahe dan bahan menggunakan pot dan tanah dan serokan. Tugas menanam saya sudah selesai. Terima kasih. Gimana menurut kalian? Bagus tidak? Bagus ya. Itu adalah tujuan terbaik yang kami ambil dari pembelajaran kita. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Ya, kita lihat dulu. Nah, kembali kita ke materi kita, ya. Next, Pak. Ya, kembali lagi kita ke materi kita tentang pelestarian sumber daya alam. Sekarang Pak Guru tanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan pelestarian sumber daya alam? Pelestarian, ada yang tahu tidak? Kalau ada yang tahu, silakan coba hidupkan mic-nya. Pelestarian sumber daya alam, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan coba menghidupkan mic-nya. Ya. Ayo, ada yang tahu? Pelestarian sumber daya alam. Anda Pak? Siapa? Oh. Herdian, apa Herdian? Jangan membuang sampah di sungai. Jangan membuang sampah di sungai, boleh. Siapa lagi? Iya. Oke, baik. Yang namanya pelestarian, berarti kan lestari, intinya kan berarti dari kata lestari, berarti kan pelestarian sumber daya alam itu adalah kita sumber daya alam ini kita harus tetap melestarikan, ya, supaya sumber daya alam ini tidak cepat habis seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat tujuannya. Yang pertama kan pelestarian sumber daya alam ada tujuan, manfaat, dan cara upaya pelestarian sumber daya alam. Sekarang kita coba lihat tujuan, apa saja sih tujuan daripada pelestarian sumber daya alam. Sekarang kita coba lihat ya, pelestarian sumber daya alam. Tujuan yang pertama, sekarang kita lihat. Nah, coba kita lihat sekarang. Tujuannya adalah yang pertama, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, tujuan yang pertama itu supaya tidak cepat habis. Enggak, kalau kita gunakan secara terus-menerus, otomatis yang namanya sumber daya alam baik dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mana saja yang namanya sumber daya alam, kalau kita mengambil secara terus-menerus tanpa ada tanpa dihemat, otomatis pasti akan cepat habis. Nah, kemudian yang kedua, menghemat sumber daya alam untuk generasi sekarang, serta menjadi cadangan untuk generasi yang akan datang. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, di sini kan Pak Guru mengambil ada gambar silsilah, kemudian ada gambar background pohonnya seperti ini karena walaupun
nenek kakek kita yang menikmati sumber daya alam yang dulu, mudah-mudahan kita juga yang sekarang tetap menikmati sumber daya alam yang sama, tidak cepat habis gitu maksudnya. Jadi orang tua ataupun kakek kita, nenek-nenek kita yang dulu menikmatinya harus sama dengan kita yang sekarang, tidak ada yang berbeda. Misalnya contoh, udaranya yang sejuk kita pun sama-sama dapat, terus kemudian air yang bersih segala macam yang dinamakan sumber daya alam itu kita sama-sama menikmati, seperti yang di apa namanya, yang seperti yang di nomor 2 ini kan menghemat sumber daya alam untuk generasi sekarang serta menjadi cadangan untuk generasi yang akan datang, supaya generasi-generasi yang akan datang semuanya ikut merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Ya, mudah-mudahan semuanya sama, tidak ada yang berubah gitu ya, nah ya, seperti itu. Nah itu next Pak. Nah itu tadi tujuan. Sekarang manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah mengurangi kepunahan suatu sumber daya alam. Yang namanya punah, ya. Ada yang tahu itu punah apa? Kepunahan. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Iya. Mengurangi kepunahan suatu sumber daya alam. Yang namanya punah itu pasti ya kan, yang namanya punah itu pasti disebut dengan habis. Jangan sampai kita lihat seperti pada gambar yang paling atas. Kita lihat pada gambar yang paling atas, gambar hutan yang sudah punah. Hutannya sudah tidak ada lagi, tinggal 1-2 pohon lagi. Ya. Kalau sudah seperti ini, otomatis kita sebagai generasi selanjutnya tidak akan merasakan yang namanya udara yang segar. Karena kenapa? Kita coba lihat sekarang, kalau hutan sudah habis, otomatis oksigen pasti akan berkurang, karena yang menghasilkan oksigen pasti dari tumbuhan atau dari pohon, ya. Jadi kalau semua sudah seperti ini, otomatis kita generasi selanjutnya tidak akan menikmati yang namanya udara bersih atau oksigen yang bersih. Jadi manfaat yang pertama itu adalah mengurangi kepunahan suatu sumber daya alam. Nah, kemudian yang kedua, manfaatnya adalah membuat lingkungan kita menjadi nyaman. Nah, kalau kita menjaga lingkungan kita dengan baik, otomatis lingkungan kita pasti akan nyaman. Di jalan banyak pohonan, di mana-mana udara segar. Kira-kira sejuk nggak, Nak? Kira-kira nyaman nggak, Nak, kalau seperti itu? Nyaman tidak, Nak? Pasti nyaman, tidak, Pak. Kalau kita lihat di gambar nomor 2 ini pasti sangat nyaman sekali. Siapa sih yang tidak mau hidup di tempat seperti ini? Bahkan sekarang di pemerintah DKI sudah banyak membuat RPTRA ya, tempat bermain anak-anak itu, tempat bermain. Di situ biasanya banyak sekali pohon-pohon yang rindang, banyak sekali taman-taman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi polusi udara, supaya lingkungan kita yang ada di sekitar kita itu menjadi nyaman, ya Naya. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah berkurangnya polusi udara. Nah, itu dia manfaat dari pepohonan ini, atau manfaat dari sumber daya alam kalau kita menjaga. Salah satunya adalah mengurangi polusi udara, karena pohon itu kan menghirup karbon dioksida ya, menghirup karbon dioksida melalui fotosintesis, kemudian dia mengeluarkan oksigen, akhirnya oksigennya keluar dihirup oleh manusia. Karena jadi kalau kita semuanya melaksanakan apa yang ada di sini, memanfaatkan sumber daya alam, otomatis kita semua pasti akan merasakan manfaatnya, ya. Bukan hanya kita, bahkan yang merasakan nanti anak cucu kita, generasi selanjutnya pasti akan merasakan yang namanya manfaat sumber daya alam, ya, seperti itu.
Lanjut ya, cara atau upaya pelestarian sumber daya alam. Ya, adapun cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, coba kita lihat, menghindari menggunakan pakaian berbahan bulu hewan. Coba kita lihat gambarnya. Coba kamu lihat, dengan banyaknya bulu hewan seperti itu yang diambil, kira-kira apa yang terjadi kalau seperti itu? Otomatis pasti akan habis ya Naya. Setiap hari hewan diambil dan diambil kulitnya seperti ini. Kira-kira bakal habis gak ya? Seperti kalau dilakukan seperti ini, pasti akan habis Naya. Habis. Ya. Nah untuk itu supaya tidak cepat habis, maka kita menghindari yang namanya menggunakan pakaian berbahan bulu hewan seperti ini. Bagaimana caranya? Kan masih ada ya yang menggunakan bahan-bahan alam seperti bisa menggunakan dari kapas, kemudian dari pohon kapuk gitu Naya, kemudian dari ulas sutra, itu kan bisa ya Naya, sama aja seperti itu ya. Kenapa kalau kita melakukan seperti ini, otomatis pasti yang namanya tiap hari diambil, lama-lama kelamaan pasti akan habis ya. Kemudian yang kedua, upaya melestarikan sumber daya alam yang kedua yaitu menghindari pembelian hewan dan tumbuhan langka. Nah, ada yang tahu ini hewan apa ini kira-kira? Ada yang tahu? Badak, Pak, badak. Iya, selain badak bercula, hewan yang langka apalagi nak? Ada yang tahu? Badak, Pak. Ya, selain badak apalagi kira-kira hewan yang langka? Komodo. Burung cendrawasih. Komodo, betul. Iya, pinter. Nah, kemudian selain hewan ada juga tumbuhan. Tumbuhannya ada yang tahu tumbuhan apa yang namanya? Bunga bangkai. Iya, bunga bangkai. Betul. Bunga bangkai, Pak. Bunga bangkai. Betul. Nah, di sini Pak Guru hanya memasukkan 2 gambar saja, hanya sebagai pembelajaran saja. Di sini ada 2, yaitu badak bercula dan bunga. Ya, tujuannya sama, yaitu kita harus menghindari pembelian hewan dan tumbuhan langka. Karena apa? Kalau kita tidak melestarikan hewan atau tumbuhan seperti ini, otomatis nanti generasi-generasi yang akan datang hanya melihat gambar saja, tidak bisa melihat aslinya. Kan kita pengen ya sesekali kita melihat bagaimana sih bentuk hewan-hewan langka seperti badak bercula, komodo atau burung cendrawasih. Pasti kan kalian pengen melihatnya kan ya, bukan hanya lihat di gambar ataupun bukan hanya lihat di internet ataupun di video saja, tapi kita pengen lihat secara langsung. Karena ya seperti bunga-bunga bangkai juga, kalau kita punya rezeki kita bisa jalan-jalan Kalimantan itu ya, kita bisa lihat langsung sana. Makanya perlu adanya cara atau upaya pelestarian sumber daya alam. Karena ya kemudian yang ketiga, cara pelestariannya adalah memelihara, merawat tumbuhan dan hewan serta menyayanginya. Dengan cara seperti apa? Yang namanya kita punya hewan peliharaan ataupun kita punya tumbuhan peliharaan namanya di rumah, pasti kita merawatnya salah satunya dengan memberinya makan untuk hewan, kemudian tumbuhan juga kita harus menyiramnya dan memberinya pupuk. Dengan cara seperti itu, otomatis yang namanya hewan dan tumbuhan peliharaan kita pasti akan selalu lestari seperti itu. Paham ya? Good. Coba kita lihat selanjutnya lagi. Ya, kita lihat manfaat selanjutnya adalah kita lihat lagi upaya selanjutnya. Next Pak, bisa Pak? Yang selanjutnya adalah menanam pohon. Kelihatan nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Yang selanjutnya adalah menanam pohon. Kelihatan, Pak. Iya, kelihatan, bagus. Cara pelestariannya yang selanjutnya adalah menanam pohon. Ya, tujuan daripada menanam pohon ini kan tadi seperti gambar sebelumnya tadi kan ya, hutan yang sudah gundul itu kita tanam lagi supaya generasi-generasi selanjutnya akan mendapatkan udara yang sejuk dan segar atau oksigen yang cukup. Ya. Kemudian cara pelestarian selanjutnya yaitu menjaga
dan memelihara tempat-tempat konservasi sumber daya air. Nah, sekarang Pak Guru tanya nih, apakah ada yang tahu apa sih itu tempat-tempat konservasi atau apa itu konservasi? Ada yang tahu tidak nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Tempat-tempat konservasi. Ada yang tahu tidak? Ya. Tempat-tempat konservasi itu adalah tempat di mana tumbuhan ataupun hewan atau tempat di pelestarian tumbuhan atau hewan. Contoh biasanya kan seperti badak bercula kan ada tempat pelestariannya atau tempat konservasinya. Nah, Pak Guru di sini mengambil tempat konservasi, salah satunya adalah pohon bakau ini ya, tempat konservasi pohon bakau. Ini ada gambar bapak-bapak yang sedang merawat pohon bakau. Tujuannya apa sih daripada pohon bakau ini? Ada yang tahu tidak? Mengapa sih tanaman pohon bakau ini ditanam? Ada yang tahu tidak? Untuk apa? Ya, ada yang tahu tidak? Ya. Nah, tujuan daripada penanaman pohon bakau ini adalah yang pertama mengurangi abrasi pantai. Abrasi itu adalah ini tujuan yang pertama adalah pohon bakau ini kan ada gelombang air laut itu di laut, kemudian ada pohon bakau untuk menghalanginya. Jadi ada pohon bakau menghalangi pantai, jadinya pantainya itu tidak abrasi, tidak cepat habis, tidak akan cepat kena bibir-bibir pantai. Jadi tetap ada penghalangnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah melakukan reboisasi dan terasering. Ada yang tahu reboisasi itu apa, Nak? Apa itu reboisasi? Apakah ada yang tahu? Iya. Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul ya. Seperti contoh gambar yang di atas kan menanam kembali, tujuannya seperti yang Pak Guru bilang tadi ya, untuk pelestarian tumbuhan. Kemudian melakukan terasering. Ini terasering. Nah, mungkin kalian pernah pulang kampung ataupun yang ada di kampung-kampung kalian, ketika kalian ada di jalan, kalian sering melihat nih di gunung atau di bukit-bukit itu tanaman atau ada tanah yang berbentuknya seperti ini nih, yang seperti tangga seperti ini. Ya. Tujuannya apa ini? Nah, tujuannya yang pertama adalah selain untuk mempermudah pengairan, dan juga ini adalah mengurangi terjadinya longsor, ya. Jadi seperti ini. Makanya di gunung-gunung ataupun di bukit-bukit di daerah-daerah itu melakukan terasering seperti ini, ya. Tujuannya seperti ini. Oke, lanjut ya. Kemudian kita lanjut. Udah kelihatan yang buang sampah? Sudah, Pak. Udah kelihatan ya. Nah, kemudian upaya selanjutnya adalah penertiban pembuangan sampah. Nah, penertiban pembuangan sampah ini insya Allah kalau selama kita di sekolah ya Naya, selalu Bapak dan Ibu guru menyampaikan kepada kalian semua agar membuang sampah pada tempatnya ya. Selalu kalau sampah semuanya membuang pada tempatnya, otomatis tidak akan ada lagi yang namanya sampah di parit, sampah di got-got yang menghalangi saluran air ya, tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan air limbah. Nah, ini adalah pengelolaan air limbah. Kalian pernah melihat nggak contoh pengelolaan air limbah seperti ini? Nah, seperti air yang ada di Kalimalang, mungkin kalian pernah lihat di Kalimalang seperti ini contohnya, nah ya. Air yang ada di Kalimalang itu diolah kembali, nah seperti ini, diolah kembali yang tadinya airnya kotor, kemudian airnya tersebut diubah menjadi air yang jernih. Air yang jernih tersebut bisa dimanfaatkan untuk mandi ataupun untuk mencuci ya.
Jadi tidak ada yang terbuang percuma gitu loh, ya. Seperti itu cara atau upaya pelestarian sumber daya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ada yang bertanya sampai sini? Yang bertanya? Yang bertanya lah? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke selanjutnya, ya, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Next, Pak. Ya, Pak. Oke, ya. Nah, lanjut. Ya, kita yang pembelajaran selanjutnya yaitu tentang kegiatan ekonomi, ya. Itu coba kalian baca semuanya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang kita lakukan atau yang kalian lihat setiap hari di lingkungan rumah kalian. Contohnya seperti orang yang menjual pakaian, orang yang sedang dagang di warung, orang yang dagang nasi uduk, orang yang membuat bahan-bahan makanan, mungkin membuat makanan, banyak sekali itu termasuk kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama produksi. Produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, yang namanya kegiatan produksi seperti yang Pak bilang tadi, yang menghasilkan barang atau jasa. Seperti misalnya nelayan nih yang menangkap ikan, itu juga disebut produksi. Orang yang membuat kue itu disebut dengan produksi. Orang yang cukur rambut juga produksi gitu ya. Kemudian yang kedua, distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa. Yang menyalurkan, yang disebut dengan yang mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh seperti misalnya tukang ikan yang sudah sudah diambil dari nelayan, kemudian diantarnya ke pasar. Itulah yang disebut dengan distribusi, yang mengantarkan barang atau jasa tadi, ya, yang mengantarkan itu barang-barang di toko ataupun ikan segala macam itu, ya, itu yang disebut dengan distribusi. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Ya, konsumsi itu adalah kegiatan yang memakai atau yang menggunakan barang atau jasa, ya. Yang namanya konsumsi berarti yang mengkonsumsi adalah yang menggunakan. Contoh seperti kalian tiap hari makan ikan, tiap hari makan beras. Itu dari mana? Dari yang namanya ikan pasti dari nelayan, yang beras itu pasti dari petani, ya. Itu sudah melalui proses yang panjang hingga nyampe ke kita sebagai konsumsinya atau yang menggunakannya. Sampai sini paham, nak? Paham, nak? Sampai sini kita ada pertanyaan? Paham, Pak. Baik. Baik. Kalau paham, sekarang kita coba lihat lagi, ya. Sekarang kalian semua lihat skemanya ini, nak. Coba perhatikan skema di sini. Gue mau tanya, ini pohon di hutan ini lihat enggak? Gak ada belum skemanya? Kelihatan, nak? Ya, Kelihatan, Pak. Coba, Pak Guru mau tanya. Ya. Pohon di hutan ini sebagai apa, nak? Ada yang tahu sebagai apa nih pohon di hutan ini? Pohon di hutan sebagai produksi, konsumsi, atau distribusi, nak? Pohon yang ada di hutan ini? Produksi. Iya, Pak. Betul, produksi, karena pohon yang di hutan sebagai produksi. Kemudian ada yang menebang pohon sebagai apa nih, Nat? Yang menebang? Tetap produksi. Iya, betul, tetap produksi. Pohon yang di hutan produksi, kemudian orang yang menebang pohon itu tetap produksi. Kemudian kayu diangkut ke kota. Nah, kayu diangkut ke kota ini orang ini sebagai apa, Nat? Yang mengangkut ini sebagai Distribusi, Pak. Distribusi. Betul. Iya.
Kemudian ini yang pengrajin kayu itu sebagai apa nih kira-kira? Ya, Konsumsi. pengrajin. Produksi. Konsumsi. Pengrajin, berarti pengrajin ini yang namanya yang membuat, perhatikan ya. Ya, pengrajin berarti yang membuat. Yang namanya membuat pasti apa? Yang membuat apa? Produksi. Ya, produksi. Ya, setelah itu kan kayu mentah, nah kemudian diolah menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan gitu. Berarti pengrajin ini setelah dari pengrajin kemudian diantar ke toko mebel. Toko mebel ini sebagai apa nak? Produsen. Hah? Konsumen, Pak. Mobil konsumen. Konsumen. Toko mebel, berarti kan toko mebel ini sama halnya sebagai perantara ya Naya, perantara ke pembeli dari pengrajin toko mebel kemudian pembeli. Berarti di sini termasuk distribusi ke sini gitu Naya. Dari sini kemudian dioper ke pembeli. Berarti yang namanya pembeli ini sebagai apa nak? Konsumen. Konsumen, Pak. Konsumsi ya, atau yang namanya pembeli ini setelah dari mebel sini ya bisa membuat rumah atau membuat apa saja yang dia butuhkan dari toko mebel seperti itu. Ya Naya, sampai sini paham nak? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham, bener nih pahamnya. Alhamdulillah kalau paham ya. Baik, mengenai pembelajaran kali ini karena kalian sudah paham semua, alhamdulillah berarti ya. Untuk itu sekarang Pak Guru akan memberikan video ya, akan menayangkan video. Nanti dari video ini Pak Guru akan memberikan tugas-tugas ya. Tolong disimak videonya dengan baik ya. Paham nak? Paham. Ya, kita simak dulu videonya. Ya. Silakan Pak videonya Pak. Mengolah sampah. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua tetap bersemangat dalam belajar dan menggali pengetahuan. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan sampah agar tidak terjadi penumpukan dan pencemaran lingkungan. Mari kita simak penjelasannya. Sampah merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan dari kegiatan produksi maupun kegiatan rumah tangga yang dapat menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan. Sampah dapat berupa material-material sisa yang tidak dipakai lagi. Namun sebenarnya beberapa sampah ada juga yang dapat dimanfaatkan kembali apabila diolah dengan tepat. Sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan tentu menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Untuk itu, perlu ada upaya untuk mengatasinya. Sebagaimana kita ketahui, sampah dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Tujuan dari pengelompokan sampah tersebut adalah untuk memudahkan proses pembuangan dan pengolahan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Selain itu, dengan memisahkan pembuangan sampah organik, non-organik, dan B3 juga dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah. Karena sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang kuman dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi tumpukan sampah dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat adalah dengan melakukan 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, dan replenish.
Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Misalnya dalam penggunaan sampah plastik. Kita dapat mengurangi sampah plastik dengan membawa kantung belanja sendiri ketika ingin berbelanja di pasar tradisional atau pasar swalayan. Cara yang kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Salah satu contohnya, kita dapat menghindari penggunaan sedotan plastik sekali pakai. Kita dapat beralih menggunakan sedotan yang terbuat dari stainless sehingga dapat digunakan kembali dalam jangka waktu yang lebih panjang. Cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Barang-barang bekas banyak yang dapat didaur ulang kembali menjadi kerajinan-kerajinan yang cantik dan menarik. Seperti tas dari bungkus kopi, tempat pensil dari kaleng bekas, kursi dan meja dari drum minyak, dan masih banyak lagi. Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantung kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Cara yang kelima adalah replant. Replant adalah kegiatan penanaman kembali atau sering juga disebut reboisasi. Contohnya melakukan kegiatan kreatif seperti membuat pupuk kandang dari kotoran hewan atau pupuk kompos dari daun-daun kering untuk berkebun di pekarangan rumah. Dengan menanam beberapa pohon, lingkungan akan menjadi indah dan asri. Selain itu, dengan menanam beberapa pohon juga membantu pengaturan suhu pada tingkat lingkungan mikro atau sekitar rumah sendiri, dan mengurangi kontribusi atas pemanasan global. Kelima cara yang telah disampaikan tadi sebenarnya sederhana, dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun, dari 5R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang besar bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan barang tidak terpakai menjadi kerajinan yang bernilai seni adalah pengrajin cenderamata dari barang bekas. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan dari barang bekas dapat berupa tempat tisu, gantungan kunci, tas, vas bunga, dan masih banyak lagi. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita.
Jagalah selalu kelestarian lingkungan kita agar tercipta lingkungan yang asri, nyaman, dan terhindar dari polusi. Video atau apa namanya tadi yang kalian tonton itu adalah tentang pelestarian sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Bagaimana? Anak-anak semua paham? Paham? Paham, Yang disebut dengan pelestarian sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Iya, baik, kalau kalian paham, nanti akan Pak Guru berikan tugas ya. Tugasnya seperti ini ya. Coba Pak Ranggi munculkan tugasnya. Ini katanya tadi. Nah, ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Tapi ya, ini adalah soal latihannya. Nanti tugas ini akan Pak Guru kirim melalui WA grup ya. Kalau kalian catat, kalian nanti capek. Jadi nanti Pak Guru akan kirim lewat grup. Nanti kalian akan kirim ke Pak Guru ya. Boleh difotokan. Ya. Nah, selama pembelajaran berlangsung, Pak Guru ingin bertanya. Apa kalian ada yang mau bertanya tentang pembelajaran ini? Ananda, Ada Pak. yang bertanya? Apa coba? Apa? B3, Pak. Apa B3 itu adalah sampah bahan beracun. Sampah bahan beracun itu contohnya seperti tinta spidol, tinta pulpen, dan bahan yang ada di dalam batu baterai. Ya. Kenapa dikatakan berbahaya, dikatakan beracun? Karena bahan-bahan yang ada dalam pulpen, kemudian spidol dan batu baterai itu mengandung bahan kimia. Nah, yang namanya bahan kimia pasti berbahaya bagi kita semua. Itu makanya disebut dengan bahan beracun. Seperti itu. Untuk itu bahan-bahan seperti itu harus kita hindari. Yang kita tidak boleh langsung megang. Misalnya kalau kita sudah pegang ataupun sudah terkena anggota badan kita, harus cepat-cepat dicuci. Nah, karena kalau tidak cepat dibersihkan, itu akan berbahaya untuk kesehatan kulit kita. Seperti itu. Paham, Nak? Paham, Pak. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Paham. Baik, sekali lagi. Baik, ada lagi? Ada lagi yang bertanya tentang pembelajaran kita hari ini, tentang mengenai kegiatan ekonomi, sumber daya alam, ya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang tujuan pembelajaran, tujuan sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, cara atau upaya pelestarian sumber daya alam. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi terbagi menjadi 3, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Ya, seperti itu ya, Naya. Paham? Paham, Pak. Iya. Paham, Pak. Ya, kalau sudah paham. Pak. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, untuk penilaian nanti Pak Guru akan mengambil nilai ketika kalian sudah mengirimkan hasil kerjaan kalian. Nah, ketika kalian sudah mengirim ke Pak Guru, baru akan Pak Guru nilai. Ya, seperti itu. Paham semuanya? Paham. Ya. Kalau sudah paham berarti pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran hari ini, Pak Guru ingatkan lagi untuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu pembelajaran kita selanjutnya tentang yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia tentang teks fiksi, dan muatan PKN tentang makna simbol-simbol Pancasila untuk kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua.
Mudah-mudahan juga minggu depan kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti Zoom meeting ini. Untuk itu mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru tutup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.